Halo, welcome to my channel. Kembali lagi sama aku Ririn Fajrin Nurasyadi. Kali ini aku mau review RH Skincare. Aku perawatan di RH itu kurang lebih 8 bulan. Sebelum aku pakai RH, ini begini nih wajah aku tunjukin fotonya. Nah, di foto ini kelihatan banget kan wajah aku tuh masih banyak jerawatnya banget. Terus muka aku juga kusam, terus udah gitu berminyak juga. Pokoknya acne prone banget dan pokoknya enggak banget sih. Pernah nggak sih ngalamin jerawatan terus udah gitu di ujungnya ada nanahnya gitu? Kalau aku sih sering banget. Nah, semenjak aku pakai RH ini emang udah nggak jerawatan lagi, kecuali kalau aku mau dapet. Nah, kalau misalkan aku mau dapet, biasanya H-7 atau seminggu sebelum aku dapet itu aku muncul jerawatnya, tetap aja muncul. Nah, biasanya kan kayak gini nih, yang kayak gini. Nah, ini kebetulan aku mau dapet sih, belum dapet bulan ini. Nah, kayak gini. Nah, itu biasanya kalau misalkan kalau aku itu biasanya dia akan muncul nih kalau misalnya udah mateng, jerawatnya bernanah gitu. Nah, kalau misal pas aku pakai RH itu udah jarang banget sih jerawat yang muncul bernanah kayak gitu. Aku tunjukin nih ke kalian produk apa aja sih yang aku pakai dari RH dan produk mana aja yang bisa kalian beli di drugstore RH yang dijual bebas, sama produk mana aja yang harus konsul dulu ke dokter. Nah, untuk stepnya itu kayak pada umumnya aja, cleansing dulu. Aku menggunakan face wash ACSBP. Di sini aku tunjukin produknya. Acne Care Lab atau ACSBP. Nah, ini salah satu produk yang bisa kalian beli di drugstore atau di RH. Di RH store secara bebas ya, maksudnya tanpa harus konsul dulu gitu sama dokternya. Aku pernah waktu itu nyoba produk ini tanpa pakai tanpa pakai krimnya dokter yang dari dokter atau yang dari dokter RH. Nah, waktu itu kan aku pakai tuh 3 hari, aku coba ngetes gitu kan gimana sih reaksinya, tapi dia malah kering banget gitu di sini, di hidung ini kering banget, sama pokoknya di sekitaran pipi gitu kering, dan itu kayak ngelupasnya kayak ngelupas kasar loh ya, bukan ngelupas lembut gitu. Jadi aku nggak saranin sih kalian cuma pakai ini doang sehari-hari, tiap hari gitu dipakai tanpa konsul dulu sama si dokternya gitu. Kalau misalkan pun kalian nggak mau konsul tapi tetap mau pakai face wash ini bisa, tapi ya mungkin seminggu 3 kali aja kali ya untuk eksfoliasi gitu, karena kan ini salah satu fungsinya yang aku baca di sini adalah pembersih wajah dengan scrub lembut yang mengandung salicit acid yang membantu mengangkat sel kulit mati. Jadi emang ini tuh berfungsi banget buat eksfoliasi gitu. Nah, step kedua yang aku dapetin lagi produknya dari dokter adalah RH Toner, RH3 Balancing Toner. Waktu itu sih dokternya bilang kalau misalkan kulit aku kan berminyak nih, gampang juga jerawatan. Nah, dikasih RH ini atau RH toner ini untuk menahan minyak supaya nggak banyak atau nggak berlebih seperti itu. Jadi ya ini juga termasuk produk yang kalian bisa beli gitu di store-nya RH tanpa harus konsul gitu ke dokter. Buat cara pakainya sih kayak biasa aja gitu, aku pakai kapas terus aku di tap gitu, tap ke wajah. Tapi aku kadang juga nggak pakai kapas, jadi kayak udah selesai cuci tangan terus pakai RH toner 3-nya, terus ya udah gitu aja gitu. Ini step keduanya gitu. Dan waktu aku pakai ini, kalau waktu awal-awal itu agak perih sih, emang nggak tahu deh, mungkin efek karena kulit aku juga mengalami pengelupasan ya dari krim dokter kan soalnya. Nah, selanjutnya aku mau ngasih tahu juga produk ini yang aku dapetin dari dokter AMG 1. Nah, AMG 1 ini aku pakai setiap pagi sama siang. Jadi pokoknya morning skincare aku dari RH itu ada face wash ACSBP, RH toner 3 sama AMG 1 ini. Nah, nanti ada lagi satu krim. Nah, aku pakai ini itu setiap
pagi sama siang. Loh kok siang juga sih? Iya siang juga, soalnya aku dianjurkan buat mencuci muka siang juga gitu. Jadi pas aku di kantor nih kan paginya udah pakai krim, terus kan udah jam 12 atau jam istirahat gitu kan, jam 1 jam 2 siang. Nah aku di kantor aku langsung cuci muka. Cuci mukanya itu sama kayak morning skincare. Dokternya sih nyaranin kayak gitu supaya ya tetap bersih aja gitu. Karena kan walaupun di kantor dan walaupun kantornya kelihatan bersih, kita kan nggak pernah tahu debu apa aja atau kuman apa aja yang ngumpul di muka kita gitu, terus mengakibatkan jerawatan. Nah, abis AMG 1 tadi, selanjutnya skincare aku untuk pagi dan siang adalah RH7. RH7 yang ini. Kelihatan gak sih? Pokoknya RH7 lah ya. Ini RH7, aku pakai sebagai foundation sih, atau ya foundation, cuma dia warnanya putih kok. Dia warnanya putih, terus juga sebagai sunscreen juga. Warnanya gini sih. Tuh warnanya ya nggak berwarna. Warnanya bening gitu, jadi nggak kayak ngedempul gitu, atau nggak kayak tebel aja gitu. Nah terus udah sih itu aja morning skincare aku dari RH. Biasanya emang pas berangkat kerja itu aku kan nggak make upan ya, karena aku juga tipe orang yang nggak betah gitu sama make up. Paling kayak lipstick, terus juga alis lah ya, tapi sekarang lagi nggak pakai alis, terus kayak maskara kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau buat kayak foundation atau make up yang berat itu aku pakai untuk acara aja. Aku setiap berangkat kerja cuma pakai skincare yang RH aja, karena dari dokternya sendiri bilang aku nggak bisa make upan dulu gitu, karena kalau misalkan make upan dulu itu nanti jerawatnya akan tumbuh lagi dan pori-porinya tersumbat, jadi jerawatnya muncul. Jadi sebenarnya selain aku dapet krim dari dokter atau skincare RH yang tadi aku tunjukin ke kalian, aku juga melakukan beberapa treatment di RH. Cerita ke kalian juga treatmentnya itu apa aja. Jadi pertama itu ada peeling. Nah peeling ini bisa menghilangkan bekas jerawat atau mengangkat sel kulit mati. Tapi terakhir kemarin itu aku dikasih peeling, home peeling gitu loh, home peeling gitu. Jadi bisa aku bawa pulang ke rumah, terus aku lakukan peeling sendiri di rumah. Untuk dari peelingnya ada RH10. Ini aku pakai setiap hari Sabtu sih. Kalau nggak setiap hari Sabtu ya hari Minggu. Ini ada RH10. Setelah aku pakai ini, aku diemin nih selama 1 menit. Nah habis aku pakai ini, langsung aku timpa lagi pakai RH11. Jelas nggak? Nah pakai RH11. Nah habis pakai RH11, digosok-gosok gitu supaya sel kulit matinya pada keangkat semua. Peeling itu aku ngelakuin treatment laser vascular V-beam. Fungsinya itu adalah menghilangkan kemerahan bekas jerawat. Jadi waktu itu jerawatnya kan udah berkurang nih, waktu aku konsul di RH. Jadi dokternya habis jerawatnya berkurang, terus dokternya tuh fokus buat ngehilangin bekas-bekas jerawat aku. Nah jadi dokternya waktu itu menyarankan mau nggak laser vascular V-beam. Aku kan nggak tahu ya, takut juga gitu kan lasernya kayak gimana, cuma waktu itu dokternya bilang ke aku aman kayak gitu, dan paling juga nggak lama lah, cuma sebentar doang kayak gitu. Buat harganya sendiri aku lupa sih, pokoknya 1 komaan gitu. Terus aku nggak laser lagi deh, karena mahal sih menurut aku. Selain laser sama peeling itu aku juga ada facial. Nah facialnya itu kalau aku sih biasanya sebulan sekali lasernya di RH Store yang di Kemanggisan, karena kan aku tinggalnya udah pindah ya di Jakarta Barat, jadi aku konsulnya juga udah pindah lagi di dokter yang ada di Kemanggisan sama dokter Ana.
Nah, aku biasa facial pakai facial yang signature. Jadi ada pilihannya tuh ada dua, ada basic sama ada signature, namanya deep signature. Nah, facial yang deep signature itu lumayan sih, durasinya 2 jam. Bedanya basic sama facial signature itu ya ada sama treatmentnya. Kalau facial signature itu dia lebih relax aja sih buat aku. Jadi selain dia ngangkat sel kulit mati, dia juga ada dipijit-pijit gitu loh punggungnya, terus sama apa sih, kepalanya gitu. Jadi ya buat refleksi aja sih aku tiap bulan gitu kan, karena aku jarang kemana-mana juga kan orangnya. Jadi udahlah, aku pilih yang signature. Kalau buat harganya sendiri itu ada 450.000, itu juga udah diskon. Biasanya itu 500 ribuan sekian, cuma karena lagi diskon ya udah aku facial kan. Tapi emang tiap bulan juga sih ya. Tapi aku itu udah 2 bulan nggak facial karena lagi COVID-19 kayak gini. Jadi ya udahlah, ditunda dulu. Agak berubah nggak ya? Tuh, ini kan bekas-bekasnya masih kelihatan banget kan. Bekas-bekasnya itu emang belum sepenuhnya pulih gitu loh. Nah, selain morning skincare dari RH, aku juga dikasih krim malamnya dari dokter. Jadi buat rutin gitu loh, tiap malam skincare malamnya. Nah, untuk stepnya sendiri sama sebenarnya, cuma beda krimnya aja. Awal itu ada face wash sebagai cleansing yang HCSBP tadi aku tunjukin ke kalian. Terus juga ada toner biasa, di tap-tap aja pakai kapas. Terus aku lanjutin pakai CC50 sama RH6. Ini CC50. Nah, gini tulisannya. Ini CC50, terus yang ini RH6. Kelihatan gak sih? Ya pokoknya ini yang RH6. Nah, CC50 sama RH6 itu digabungin gitu loh, ditimpa gitu. Jadi aku tuh ngambil si CC50 dulu di tangan aku, terus aku ngambil juga sebesar biji jagung gitu di tangan aku, terus dicampur gitu, terus diolesin ke muka. Sebenarnya aku ini lagi step untuk mencerahkan, karena kan tinggal menghilangkan jerawatnya aja. Kata dokter itu bekas-bekas jerawat itu susah banget buat dihilangin dan gak bisa cepet. Kenapa? Karena ya butuh treatment tertentu. Tapi aku lebih memilih untuk ya udahlah, sabar aja, nunggu nanti. Yang penting jerawatnya udah berkurang dulu. Kalau misalkan aku ngelakuin treatment terus, uang aku lama-lama habis karena lumayan menguras kantong buat harga-harganya. Dan untuk lasernya sendiri, menurut aku kalau misalkan cuma ngelakuin 1 kali itu nggak efek banget. Lihat aja masih banyak bekas-bekas item-itemnya, masih banyak banget bekas-bekasnya. Nah, itu menurut aku butuh beberapa kali laser sih supaya bener-bener hilang. Cuma kalau misalkan untuk menghemat, aku lebih milih nanti aja deh, sabar, pakai krim aja dulu kayak gitu. Paling peeling aja sih tiap minggu, itu juga yang home peeling. Oke, itu tadi review dari aku soal skincare RH yang malam dan yang pagi. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian komen aja di bawah. Nanti kalau misalkan kalian masih bingung soal mau konsul atau enggaknya gitu ke RH, masih maju mundur, kalian boleh komen, nanti aku bantu jawab satu persatu. Aku tunggu like dan dislike-nya. Like kalau kalian suka, di dislike juga nggak apa-apa kalau misalkan kalian nggak suka. Itu buat introspeksi aku ke depannya videonya harus seperti apa. Kalau misalkan ada yang kurang di video aku, kalian boleh juga komen, Kak, lightingnya kurang nih, atau ngomongnya lambat banget sih, atau Kak ngomongnya kecepatan gitu. Nggak apa-apa, nanti aku benerin di video selanjutnya. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau emang kalian suka sama channel aku. Aku tunggu. Bye bye.